قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kita masih membahas seputar sekumpul kaum muslimin. Guru Icai, ya, guru sekumpul. Karena ya di video-video yang sudah kita upload, yang sudah kita buat untuk membahas tentang kedustaan dan kesesatan dari sekumpul, ya itu banyak sekali komentar-komentar dari para pendukung sekumpul yang terlihat mereka tidak terima kaum muslimin, ya, tidak terima apabila ya klaim-klaim dari sekumpul itu disebut dusta dan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh sekumpul itu ya adalah amaliyah-amaliyah yang sesat dan menyesatkan. Mereka nggak terima kaum muslimin. Bahkan mereka mencari pembenaran sekaligus menyebut orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang membongkar kedustaan dan kesesatan yang diajarkan oleh sekumpul itu sebagai orang-orang yang tidak berilmu kaum muslimin. Ilmunya cetek, ilmunya rendah kaum muslimin. Ya. Apakah ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang tidak pernah ditemui oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi sampai dicium lututnya, apakah mereka ilmunya cetek kaum muslimin? Coba, ya. Apakah mereka yang tidak mengangguk-angguk, tidak joget-joget, goyang-goyang di kuburan, ya, katanya itu berzikir, ya mereka kan tidak pernah melakukan yang seperti itu kaum muslimin. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW, para sahabat nggak pernah mengajarkan yang seperti itu. Ya, apakah mereka yang tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaahnya sekumpul, ya, tidak melakukan apa yang diajarkan oleh sekumpul itu? Apakah karena mereka ilmunya cetek kaum muslimin? Lebih tinggi ilmunya sekumpul daripada ilmu mereka. Ya. Sehingga kok bisa-bisanya pendukung sekumpul mengatakan orang yang mengkritik kedustaan dan kesesatan sekumpul sebagai orang yang dangkal ilmunya. Ya. Coba kaum muslimin, ya. Ini ada komentar dari pendukungnya sekumpul. Yang komentar ini ya sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Coba kita baca kaum muslimin, ya. Alangkah dangkalnya pengetahuan Anda tentang para wali. Kalau Anda mau tahu kebenarannya, ngajilah lagi. Ya, biar tahu kamu para wali itu kayak apa. Ya, kalau Anda pengen tahu perkataan wali Allah, bacalah manaqib Syekh Seman Al-Madani. Ini nggak ngerti siapa ini, ya. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Di situ banyak perkataan-perkataan mereka yang melanggar hukum syara. Ya, baru Anda mengkritik para wali. Ya. Dari perkataan ini saja sudah aneh. Sudah aneh kaum muslimin. Ya. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah kaum muslimin. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus, ayat berapa? Silakan cari. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dan mereka tidak bersedih hati kaum muslimin. Ya. Mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dikatakan wali, ya, wali Allah, itu adalah orang yang senantiasa beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam hadis, ya, hadis qudsi, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Dan seterusnya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memusuhi waliku, sesungguhnya aku mengumumkan perang kepadanya. Ya. Siapa wali itu?
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan atasnya. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku mencintainya. Ya. Jadi syarat untuk menjadi wali itu, ya, kerjakan yang wajib-wajib dahulu, baru kemudian kerjakan yang sunnah-sunnah. Ya, apabila sudah mengerjakan yang wajib-wajib, mengerjakan yang sunnah-sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Ya, menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat. Menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Apabila dia meminta kepadaku, akan aku berikan. Dan apabila dia minta perlindungan, maka aku akan melindunginya. Jadi syarat untuk menjadi wali itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib-wajib terutama, disusul yang sunnah-sunnah. Dan itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wali Allah itu yang beriman dan yang bertakwa. Namanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya orang beriman dan bertakwa. Ya, namanya bertakwa itu menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Ya. Lah kalau ada wali yang kemudian melanggar hukum syara, itu wali apa? Wali apa? Wali syaiton itu namanya. Hukum syara itu kan hukum syariat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baligh, berakal sehat, ya, maka dia menjadi orang yang mukallaf, dibebani dengan hukum syara, hukum syariat. Hukum awalnya orang yang seperti itu tidak boleh melanggar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Harus melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Yang namanya wali itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah wali kok malah melanggar syara? Coba. Wali kok malah melanggar syariat? Itu wali apa? Wali apa melanggar syariat? Yang namanya melanggar syariat itu namanya berbuat maksiat. Lah kok wali malah berbuat maksiat? Kalau berbuat maksiat disebut wali, ya itu walinya syaiton. Walinya syaiton. Ya, kan sudah jelas. Di dalam hadis qudsi kan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan seseorang itu sebagai wali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya dia tidak akan mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mendengar perkataan-perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Maka orang tersebut tidak akan melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan menjadi tangan yang dia gunakan untuk berbuat. Ya. Maka dia akan menggunakan tangannya untuk berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menggunakan tangannya untuk berbuat maksiat. Ya. Menjadi kakinya juga seperti itu. Ya. Dia akan melangkahkan kakinya ke langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan melangkahkan kakinya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aneh kalau ada wali, katanya wali Allah, tapi matanya untuk maksiat, pendengarannya untuk maksiat, tangannya untuk maksiat, kakinya untuk maksiat. Itu namanya wali syaiton. Wali syaiton itu namanya kaum muslimin. Kalau waliullah itu ya menggunakan pendengaran, penglihatan, kaki, tangan untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dia berbuat maksiat itu karena dia terjerumus, bukan sengaja. Bukan sengaja, apalagi menjadi kebiasaan. Ya kalau sengaja dan menjadi kebiasaan itu ya itu namanya wali syaiton itu tadi kaum muslimin, ya. Jadi aneh.
kalau dikatakan perbuatan sekumpul, perkataan sekumpul itu dusta, kemudian ya, itu malah justru dijadikan dalih sebagai wali. Ya, karena banyak wali yang perkataannya melanggar syarak. Ini kan lucu kaum muslimin. Lucu kaum muslimin. Ya. Kalau keanehan-keanehan, kengawuran-kengawuran, kemaksiatan-kemaksiatan itu dijadikan dalih untuk menyebut orang sebagai seorang wali, ya maka ya kacaulah agama ini kaum muslimin. Ya, apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa? Apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wali Allah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Ya. Kalau orang bebas berkata ngawur, beribadah ngawur, kemudian yang bebas itu disebut wali, yang ngawur itu disebut wali. Ya, maka untuk apa ada nabi? Biar orang ngawur semua. Ya. Contohnya sekumpul, Nabi nggak pernah ngajarkan ziarah kubur sambil goyang-goyang. Nggak pernah. Ya, para sahabat juga nggak pernah. Para ulama juga nggak pernah. Terbukti, ya Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah nggak pernah bergoyang-goyang dengan alasan zikir di kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, ya kalau agama itu sesuai dengan kemauan orang yang disebut wali, ya nanti masing-masing wali punya tata cara ibadah sendiri. Lah kalau banyak wali kemudian punya tata cara ibadah sendiri-sendiri, ya, punya ciri khas masing-masing dalam tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ajaran Nabi untuk apa? Ajaran Nabi untuk apa? Semuanya ngikutin, wali A, wali B, wali C, wali D, diikuti semua wali-wali itu. Dan nanti masing-masing wali mengklaim ajaran walinya yang paling baik. Ini kan aneh. Ya. Tapi kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka umat muslim ini ya semuanya bersatu. Bersatu. Ketika berbangga-bangga dengan sebuah amalan, dengan sebuah ibadah, maka dia berbangga-bangga karena bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW, bisa mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan memang kita harus mengikuti mereka. Kalau sampai menyelisihi mereka, Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya, barang siapa yang berpaling menyelisihi ajaran Rasul, ya, sesudah jelas petunjuk itu datang kepadanya, ya, kemudian mereka menyelisihi jalan orang-orang yang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kemana mereka berpaling. Dan nantinya mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kita nggak boleh menyelisihi Nabi dan para sahabat. Ya, kita mengikuti mereka. Lah kalau kita harus mengikuti wali fulan, ajaran sekumpul dengan ajaran Gus Dur sudah beda. Ya, kan nggak ada itu ibadahnya Gus Dur yang joget-joget di kuburan, kan nggak ada. Ya. Begitu juga dengan ajaran wali siapa lagi? Sunan Kalijogo. Ya, nggak ada ajarannya seperti itu. Jadi kalau wali masing-masing punya ajaran sendiri-sendiri, rusak agama ini. Ya. Tapi kalau seluruh wali ajarannya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, maka mau ikut ajaran wali yang manapun nggak ada masalah. Karena semuanya merujuk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Lah kalau ikut sekumpul, sementara sekumpul melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sekumpul itu dapat tata cara ibadah dari siapa? Hah? Jadi ini aneh kaum muslimin ya. Komentar-komentar dari pendukung sekumpul itu memang aneh-aneh kaum muslimin. Ya. Kok bisa ada wali yang biasa melanggar hukum syara? Ini wali syaiton kaum muslimin ya. Wali syaiton ya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
maka dia akan senantiasa berusaha untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan akan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sehingga dapat kita fahami kaum muslimin, kalau ada orang yang biasa melanggar hukum syara, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang menyebutnya wali, maka ketahuilah itu adalah wali syaiton, ya. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Allah teman-teman adalah semua orang muslim. Ada garis bawah kata muslim. Selain muslim, walaupun sealim apapun, nggak ada hubungannya. Semua atau setiap orang muslim yang menerapkan semua perintah Allah, baik mengerjakan kepatuhan atau meninggalkan larangan. Semua muslim yang menjalankan perintah Allah, baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Dan dalam mengerjakan perintah ini, wali Allah itu tidak memilah mana yang wajib, mana yang sunnah. Semua dikerjakan. Selama masih ada sedikit yang tidak dikerjakan, maka predikat ini hilang dari dia. Nggak ada. Nanti akan kita rincikan masalah itu. Yang jelas semua perintah, mau wajib, mau sunnah. Orang-orang seperti ini tidak usah lagi ditanya sudah. Sholat duha bukan lagi 2 rakaat, 12 rakaat maksimal. Sholat nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama di masjid. Di saf awal mereka bersaing semuanya. Tiap hari baca Al-Quran. Mereka jalankan seperti para sahabat, 1 hari 10 juz, 3 hari khatam. Semua maksimal. Puasa Senin Kamis sudah nggak pakai ditanya. Nggak ada lagi istilahnya kayak sebagian antum diundang buka puasa langsung. Baru diajak dikasih teh botol sudah buka puasa. Baru dikasih nasi goreng 1 bungkus buka puasa. Nggak ada itu dalam wali Allah. Puasa jalan puasa. Apapun godaannya. Sunnah, apalagi wajibnya. Nggak ditanya lagi wajib. Kalau meninggalkan larangan, mereka akan meninggalkan yang haram dan yang makruh. Haram nggak pakai ditanya lagi udah. Semua haram itu habis dalam hidup mereka, nggak ada lagi. Haram nggak akan disentuh, nggak akan dilihat, tidak akan dicoba-coba. Begitu juga dengan yang makruh. Contoh misalnya ulama hadis, mereka menjadikan salah satu syarat orang ini thiqah, bisa dipercaya, terima hadisnya, kalau dia meninggalkan yang makruh. Yang haram nggak dibahas lagi. Artinya kalau makruh aja ditinggalin, apalagi yang haram. Tidak pernah ada perawi hadis minum berdiri. Makruh, tapi nggak pernah dikerjain sama mereka. Nggak pernah ada perawi hadis itu yang makan sambil jalan, nggak ada. Memang nggak dilanggar sama mereka. Karena tolok ukurnya, kapan dia melakukan hal yang makruh, berarti ada sesuatu yang dia anggap remeh dari Nabi SAW. Nabi larang. Nggak usah pilih haram atau makruh, dua-duanya nggak ada istilah bagi dalam hidup saya, habis ceritanya, nggak bakal dilanggar. Ini rincian dari definisi wali itu sendiri, mengerjakan semua perintah, baik mengerjakan perintah Allah SWT wajib atau sunnah, meninggalkan semua larangan haram ataupun makruh. Kalau ini sudah berjalan teman-teman sekalian, tentu ini pondasinya adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan begini, kalau ada orang terbang di udara atau jalan di atas air, jangan pernah kau percaya dia sebagai wali Allah kalau dia cerita tentang dirinya. Saya sholat malam setiap malam, saya dan saya. Ini semua kalimat saya dan aku ini kalau sudah keluar dari mulut seseorang, lupain dia wali Allah ini, nggak ada ceritanya. Saya sudah bantu sana, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah lakukan dan seterusnya. Ini habis sudah. Sampai sebagian ulama salaf, kalau ada kudanya lewat dan ada orang tanya, itu kuda anda, itu titipan Allah. Dia nggak bilang, iya kuda saya. Nggak ada. Antum baru pakai motor, iya motor saya. Iya mobil saya, itu rumah saya, lihat nggak? Lihat pekah ya. Sampai mereka tidak pernah menisbatkan apapun yang sifatnya dunia kepada diri mereka, nggak pernah sama sekali. Nggak ada ceritanya ini rumah saya, ini mobil saya, ini nggak ada ceritanya.
Saya ditanya, itu kuda Anda titipan Allah. Ini titipan Allah, ini titipan Allah, semuanya. Dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal yang mendasar sekali yang menjelaskan kepada kita tentang poin ini. Kalau ada orang yang memperkenalkan dirinya, biasanya ada beberapa majelis yang menisbatkan diri pada ilmu, kemudian kita bisa tahu kebohongan di dalamnya. Kalau orang itu ditemukan sebelum bicara, ada banyak murid-muridnya bicara memuji-muji dia. Kenapa dipuji-pujiin? Ini guru saya begini, ada gurunya di situ. Ini guru saya begini, guru saya begini, guru saya begini, dengarkanlah. Tidak perlu promosi. Tidak pernah ada sahabat mengatakan, ini Rasulullah, dengarkanlah. Tidak pernah ada sahabat mengatakan, si fulan ini, dengarkanlah. Dia mau bicara, dia naik, dia sampaikan tahmid dan salawat, dia sampaikan lillahi ta'ala, selesai, bubar semua. Nggak butuh pujian kok, semua untuk lillahi ta'ala. Kadang-kadang ada orang sengaja dia menyampaikan dirinya, promosikan, lalu ini mempromosikan. Untuk apa dipromosi ini? Imam Syafi'i loh berkata ini, kalau seandainya ada orang sengaja promosikan dirinya, lupain udah ini. Atau engkau belum memperhatikan cara sujudnya, apakah sesuai dengan ajaran Nabi SAW atau tidak. Kata Nabi SAW, umirtu an asjuda lisab'ati a'dha. Aku diperintahkan sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh. Dahi dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Kau perhatikan sujudnya, sama dengan Rasulullah SAW enggak? Tidak promosikan dirinya enggak? Ibadahnya wajib dan sunnah semua dikerjakan, haram dan makruh ini hilang dari hidupnya. Sudah selesai semua. Itu ada, baru kita bisa kasih predikat itu. Kitanya yang kasih, bukan dia. Ini teman-teman sekalian, kalau sudah dilakukan kaidah sederhana tadi ini, tapi memang dalam realitanya butuh upaya yang besar, maka akan muncul karamah-karamah. Apa itu karamah? Kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya untuk membuktikan kedekatannya kepada Allah. Nanti akan kita sebutkan banyak contohnya. Seperti diantaranya adalah Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma pernah makan makanan dan mereka mendengarkan suara tasbihnya makanan itu. Mereka dengar dalam riwayat yang sahih. Ada di antara sahabat Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu lagi sholat malam baca Quran, malaikat datang dengarkan bacaannya. Sampai dia melihat ada cahaya putih yang menembus langit dan dia melapor ke Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hai Usaid, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau kau baca Quranmu dari malam tadi sampai subuh ini sampai pagi, niscaya penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Nah, emang kita temukan pribadi-pribadi unggul ini luar biasa. Sahabat itu tidak mengenal yang makruh, apalagi yang haram. Emang luar biasa sudah. Mereka sudah tidak pakai diskusi lagi, gitu. Orang-orang yang datang melanggar di Madinah itu biasanya orang-orang yang baru masuk Islam. Orang yang, kalau sahabat sudah nggak ada. Sampai kata para sahabat, kami di zaman Nabi SAW, kalau sudah terdengar azan, maka kami berlomba-lomba ke masjid sampai seseorang di antara kami ditopang oleh temannya untuk ke masjid. Dan kami, sampai dia berdiri di shaf memegang pundak temannya sambil sholat. Dan tidak ada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu bersama Nabi SAW berjamaah kecuali munafik. Gak ada lagi nih, sudah tidak ada alasan, oh cuma hujan sedikit di rumah aja deh. Apalah alasannya tidak bersolat berjamaah? Ini sudah nggak ada. Teman-teman sekalian, makin kita menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jal, makin kental kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin kita paksakan, maka makin dekat Allah dengan kita. Misal contoh, antum praktekin, buat jadwal 1 bulan dari sekarang atau 1 minggu dari sekarang, 1 bulan lah dari sekarang, coba antum buat sebuah catatan sederhana amal ibadah yang sudah antum kerjakan yang menurut antum paling sempurna, pribadi, tidak usah liatin ke orang lain. Tulis misalnya sholat 5 waktu, saya dari tanggal 1 Muharram ke akhir Muharram saya akan
mulai, atau misalnya 1 Oktober sampai akhir Oktober, saya mau coba sebulan nih. Lebih baik lagi kalau tolok ukurnya 40 hari. Karena Nabi SAW jadikan patokan, siapa yang sholat tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Baik, pegang hadis itu 40 hari. Dari tanggal 1 Oktober sampai kita ambil misalnya 9 November. Karena kan ada sampai tinggal 31 kan. Baik, sampai 9 November. Buat jadwal. Itu memang harus dipaksakan. Paksa. Nggak pakai cerita main-main ini. Harus buat program. Dan antum harus mulai sendiri. Paksain. Mau apapun godaannya, tidak ada ceritanya. Seperti antum kalau lagi lapar, orang mau bicara apapun, antum tidak pusing. Yang penting saya harus makan dulu, karena laparnya berbahaya. Seperti itu butuhnya dengan ibadah. Antum lagi haus, orang mau ngomong sebentar, saya mau minum, haus. Begitu antum buat program ibadah sekarang. Lebih penting daripada makan dan minum sementara kita lapar dan haus nih. Buat jadwal, sholat 5 waktu. Saya harus on time. Jadwal, buat jadwal sholat, mulai, start, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, buat catengan. Besok lagi, terus paksain. Karena 40 hari jaminan selamat dari sifat munafik. Antum tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah ingkari janji, tidak akan pernah khianati amanah, tidak akan pernah berbuat curang. Jaminan dari baginda Nabi SAW. Dan tidak mungkin Nabi salah. Tidak mungkin Allah salah.